Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-107. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, untuk beberapa lama Paksi Pamekasan dan Raden Sutawijaya berada di rumah itu. Mereka berbincang dan berusaha membuat adik-adik Paksi Pamekasan sedikit cerah dengan gurau-gurau segar. Namun mereka tidak dapat terlalu lama berada di rumah itu. Paksi Pamekasan dan Raden Sutawijaya pun kemudian telah minta diri. Aku pun akan menengok rumahku, Bibi. Sudah lama aku tidak pulang menemui ayah, dan sudah lama pula tidak menghadap Ayahanda Sultan. Nyi Tumenggung mengangguk-angguk, katanya, "Terima kasih atas kunjungan Raden." Ibu Paksi Pamekasan itu pun kemudian mengusap dahi Paksi Pamekasan dengan jari-jari tangannya sambil berdesis. "Paksi, biarlah aku memikul beban ini. Aku selalu berdoa agar kau dan adik-adikmu kelak menemukan satu kehidupan yang lebih baik dari orang tuamu." "Terima kasih, Ibu," desis Paksi Pamekasan. "Jika ada waktu, perlukan untuk mengunjungi kami." "Iya, Ibu." "Kakang," desis adiknya laki-laki. "Sebenarnya aku ingin ikut Kakang dan tinggal di Padepokan, tetapi aku tidak dapat meninggalkan ibu dan adik perempuan kita." Paksi Pamekasan menepuk bahu adiknya sambil berdesis. "Untuk sementara, sebaiknya kau memang tinggal di rumah mengawasi ibu dan adikmu. Aku tahu betapa inginnya kau berguru untuk menuntut ilmu, tetapi agaknya keadaan masih belum mengizinkanmu." "Iya, Kakang, aku mengerti. Selamat tinggal. Aku akan berusaha untuk segera dapat menengok kalian lagi." Sejenak kemudian, maka Paksi Pamekasan dan Raden Sutawijaya pun telah meninggalkan rumah itu. Mereka masih akan menghadap Ki Gede Pemanahan, dan Raden Sutawijaya ingin menunjukkan dirinya di hadapan Kanjeng Sultan karena ia sudah lama tidak menghadap ayahanda angkatnya itu. Paksi Pamekasan dan Raden Sutawijaya sempat bermalam semalam di rumah Ki Gede Pemanahan. Mereka merencanakan keesokan harinya mereka akan kembali ke Padepokan di hutan Jabung. Namun pada malam itu, yang tidak diduga sama sekali oleh Paksi Pamekasan telah terjadi. Ternyata dengan kemampuannya yang tinggi, Ki Tumenggung dapat menyusup melewati pengawasan para petugas sandi masuk ke rumahnya, meloncati dinding kebun belakang. Nyi Tumenggung terkejut sekali ketika ia mendengar dinding biliknya diketuk oleh orang justru dari luar. "Nyi, Nyi!" terdengar suara tertahan-tahan. "Kakang Tumenggung," desis Nyi Tumenggung. "Iya, Nyi, aku. Buka pintu, tetapi pintu dapur saja. Hati-hatilah, rumah ini diawasi." Nyi Tumenggung pun segera bangkit. Dengan hati-hati ia pergi ke belakang langsung ke dapur. Malam sudah larut, tidak ada orang di dapur. Lampu pun sudah padam. Namun karena Nyi Tumenggung sudah terbiasa berada di dalam dapur itu, maka Nyi Tumenggung pun berhasil menemukan pintunya tanpa menyalakan lampunya.
demikian pintu terbuka, maka Nyi Tumenggung melihat dalam kerembangan malam 2 orang berdiri di depan pintu. Seorang di antara mereka langsung dikenalinya sebagai suaminya. "Kakang," desis Nyi Tumenggung. Ki Tumenggung tidak langsung menjawabnya, tetapi ia pun segera melangkah masuk sambil berdesis kepada kawannya. "Cepat, masuklah." Kawannya itu pun segera masuk ke dalam dapur yang gelap itu. "Kau tidak usah menyalakan lampu itu, Nyi. Kami dapat melihat jelas dalam kegelapan." Nyi Tumenggung memang tidak menyalakan lampu. Katanya kemudian, "Marilah, silakan masuk ke ruang dalam." "Aku hanya sebentar, Nyi." "Kenapa hanya sebentar?" "Aku tidak ingin ditangkap dan disimpan di bilik tahanan seperti Haryo Wisoko. Jika aku yang menjalaninya, agaknya aku tidak akan mampu melepaskan diri sebagaimana Haryo Wisoko." "Lalu apakah maksud Kakang Tumenggung pulang malam ini jika Kakang Tumenggung terancam bahaya?" "Aku akan mengambil anak kita." "Maksud Kakang?" "Anak laki-laki kita harus menjadi orang yang pinunjul. Ia tidak pulih seperti ayahnya yang tidak berdaya dalam keadaan yang gawat seperti ini." "Lalu aku akan membawanya ke sebuah perguruan." "Maksud Kakang, anak itu akan dibawa menyusul Paksi?" "Tidak, aku tidak sebodoh itu. Paksi telah dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh guru-gurunya, dan oleh orang-orang dengki agar melawan ayahnya." "Tetapi Kakang berpihak pada Haryo Wisoko." "Apapun yang aku lakukan, ia tidak boleh menentangku, bahkan menjerumuskan aku ke dalam petaka." "Jadi apa yang akan Kakang lakukan sekarang?" "Aku sudah berhubungan dengan sebuah perguruan yang dapat dipercaya. Perguruan yang memiliki keunggulan dalam segala hal dari perguruan hutan Jabung itu." "Perguruan mana itu, Kakang?" "Maaf, Nyi, untuk sementara aku masih harus merahasiakannya. Jika aku menyebutnya, mungkin rahasia itu akan dapat didengar oleh orang lain." "Apakah keberatannya jika tempat berguru anak kita diketahui oleh orang lain?" "Pertanyaan yang sangat bodoh," sahut Ki Tumenggung. "Kau tahu bahwa aku sedang diburu sekarang. Jika tempat berguru anak kita diketahui, maka anak kita itu tentu akan diambil oleh pemanahan." "Apakah anak kita juga dianggap bersalah?" "Bersalah atau tidak bersalah, tetapi ia adalah anak seorang pemberontak." "Kakang, jangan disesali." "Bagaimana dengan Paksi? Ia juga anak pemberontak." "Tetapi ia sudah menunjukkan pengkhianatannya kepada ayahnya untuk keselamatannya sendiri." "Tentu bukan karena itu, Kakang." "Sudahlah, karena apapun juga. Tetapi sekarang yang penting, aku akan menyelamatkan anak laki-laki kita yang masih mungkin diselamatkan secara jiwani, tentu saja juga secara kewadakan." "Apakah itu berarti bahwa sikapnya kelak akan berbeda dengan sikap Paksi?" "Tentu, aku tidak ingin anak kita yang seorang ini juga berkhianat terhadap ayahnya sebagaimana anak kita yang sulung." "Kakang, apakah mungkin kelak pada suatu saat mereka akan berhadapan sebagai lawan?" Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Apa salahnya? Mereka masing-masing memiliki kepribadian mereka sendiri. Mereka mempunyai sikap sendiri, cita-cita sendiri, dan kebenaran atas dasar keyakinan mereka sendiri-sendiri. Jangankan mereka bersaudara, sedangkan Paksi sudah berani menentang ayahnya." "Tidak, Kakang. Aku tidak ingin perpecahan di antara keluarga kita semakin menjadi-jadi." "Kita sudah terbelah. Jika anak itu tidak berpihak kepadaku,
ia akan berpihak kepada Paksi. Nah, apa bedanya menurut penglihatanmu atas keutuhan keluarga kita? Bukankah yang pecah itu tidak akan terpaut kembali? Biarlah yang retak sekarang tetap retak, tetapi aku tidak mau melihat anak-anak kita akan berdiri berseberangan. Tetapi kau sudah melihatnya sekarang, kau tidak usah menunggu kelak. Anakmu sudah berani melawan suamimu. Jika itu sudah terjadi, biarlah itu saja yang terjadi. Tidak, jika aku tidak membawa anak laki-laki kita yang muda itu, maka kelak anak itu akan memusuhiku. Mungkin lebih parah dari Paksi, dan bahkan mungkin anak itulah yang kelak akan membunuhku. Tetapi aku tidak melihat anak kita bermusuhan dan saling mendendam. Sudahlah, biarlah aku yang menentukan. Tidak, Kakang, jangan bawa anak itu. Diamlah, aku akan membawanya. Jangan, Kakang. Ketika Kitumenggung melangkah ke pintu yang menuju ke longgangan, kemudian lewat butulan masuk ke serambi samping dan langsung masuk ke ruang dalam, Kitumenggung itu pun telah menahannya dengan memegangi lengannya. Jangan, Kakang, jangan bawa anak kita. Biarlah ia di rumah menemani aku. Tetapi Kitumenggung itu tidak menghiraukannya. Dikibaskannya tangan Kitumenggung sehingga terlepas. Namun Kitumenggung itu tiba-tiba mengancam. Kakang, aku tahu bahwa di luar ada beberapa orang prajurit atau prajurit sandi yang bertugas. Jika Kakang tetap berniat membawa anak kita, maka aku akan menjerit-jerit. Jadi kau pun ingin aku mati? Tidak, aku hanya ingin kau tidak membawa anakmu. Aku tidak peduli. Ketika Kitumenggung melangkah, maka sekali lagi Kitumenggung memegangi lengannya. Kitumenggung pun menjadi jengkel. Dikibaskannya Kitumenggung lebih keras lagi, sehingga Kitumenggung itu terpelanting dan jatuh menimpa amben bambu. Bagian belakang telinganya lah yang membentur waton amben yang terbuat dari bambu itu. Kitumenggung tidak sempat menjerit. Tubuhnya pun kemudian jatuh terbaring di lantai dapur. Nyi, Nyi. Kitumenggung pun kemudian berjongkok di sebelah tubuh Kitumenggung. Dengan cemas ia memanggil-manggil istrinya yang terbaring diam. Ia menjadi pingsan, desis kawan Kitumenggung. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Bukan salah Kitumenggung, tetapi bagi kita ini adalah satu kebetulan. Kitumenggung dapat membawa anak Kitumenggung itu tanpa dihalangi oleh Kitumenggung. Kitumenggung Sarpabiwada termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun bangkit sambil berdesis. Baiklah, marilah kita ambil anak itu. Keduanya pun kemudian meninggalkan Kitumenggung yang pingsan itu. Kitumenggung telah mengangkat tubuhnya dan membaringkannya di amben panjang. Kitumenggung pun kemudian telah membawa kawannya masuk ke ruang dalam langsung ke bilik anaknya. Anak itu terkejut ketika Kitumenggung membangunkannya. Dengan serta-merta, Kitumenggung itu pun berkata, "Berpakaianlah, kita akan pergi." "Ayah, kita akan pergi kemana?" "Nanti kau akan tahu." "Bersama ibu dan adikku?" "Tidak. Kau akan pergi sendiri bersama ayah." "Kemana, ayah?" "Sudah aku katakan, nanti kau akan tahu." "Bagaimana dengan ibu dan adik?" "Mereka tidak akan diganggu. Kitalah yang selama ini terancam, karena kau anak laki-laki yang sudah menjadi remaja." "Apakah ibu tidak berkeberatan?" "Tidak. Kita tinggalkan ibu dan adik sendirian tanpa perlindungan sama sekali." "Sudah aku katakan, ibumu tidak akan diganggu. Bukankah mereka berjaga-jaga di luar halaman?" "Iya, setelah para prajurit itu berkelahi melawan Kakang Paksi, ada 2 orang prajurit yang mengganggu adik.
Kakang Paksi menjadi marah. Meskipun Kakang Paksi berkelahi melawan beberapa orang prajurit yang bertugas mengawasi rumah ini, tetapi Kakang Paksi menang. Kakakmu kemudian tidak ditangkap? Tidak. Pangeran Benowo yang mendapat laporan dari Kakang Paksi menjadi sangat marah. Para prajurit itu pun telah diusir dan harus mengawasi rumah ini dari luar dinding. Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Nah, jika demikian, ibumu dan adikmu tidak akan ada yang mengganggu lagi. Bersiaplah, kita akan segera pergi. Waktu kita sangat terbatas." Adik Paksi Pamekasan itu masih saja ragu-ragu, sehingga ayahnya membentak, "Cepat! Sebelum leherku dijerat oleh para prajurit sandi." "Apakah kita akan menemui Kakang Paksi?" "Cepatlah!" Adik laki-laki Paksi Pamekasan itu tidak sempat bertanya lebih jauh. Ketika ia masuk ke dalam bilik ibunya untuk minta diri, ibunya tidak berada di biliknya. "Di mana ibu, ayah?" "Akulah yang seharusnya bertanya kepadamu, karena kau yang tinggal di rumah. Tetapi tadi ibu sudah berada di biliknya." "Sudahlah, mungkin ibu sedang mempunyai keperluan di belakang, atau di Pakiwan atau di mana saja. Sekarang kita akan meninggalkan rumah ini." "Aku harus minta izin kepada ibu." "Tidak perlu, keadaan sangat gawat sekarang. Marilah, sebelum para prajurit tahu aku ada di sini." "Tetapi ibu akan mencari aku. Ibu akan menjadi cemas bahwa aku disangkanya hilang." "Besok malam aku akan datang kembali memberitahukan kepada ibumu. Tanpa membawa kau, aku dapat leluasa masuk keluar rumah ini, meskipun rumah ini diawasi oleh prajurit-prajurit sandi yang dungu itu." "Tidak, ayah. Aku harus bertemu ibu lebih dahulu." Tetapi adik Paksi Pamekasan itu terkejut. Tiba-tiba saja ayahnya telah mengacungkan tombak pendeknya ke dadanya. "Jangan ribut. Aku ingin menyelamatkanmu dari kuasa sewenang-wenang di Pajang. Kau harus menjadi orang yang memiliki kemampuan dan ilmu yang sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari kemampuan dan ilmu ayahmu. Karena itu, ikut aku sekarang." Adik laki-laki Paksi Pamekasan itu tidak dapat membantah lagi. Ia pun kemudian telah membenahi pakaiannya dengan cepat. "Bawa tombak pendek yang satu lagi." Anak itu tidak membantah. Ia pun segera memungut tombak pendek yang satu lagi dari pelonconya dan membawanya. Bertiga mereka meninggalkan rumah itu. Kawan Ki Tumenggung itu merayap di depan untuk mengawasi suasana. Baru kemudian Ki Tumenggung dan anak laki-lakinya. Mereka meloncati dinding kebun belakang, bergeser dengan sangat berhati-hati, menjauhi rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Ternyata ketika orang itu dapat melepaskan diri dari penglihatan para prajurit sandi yang mengawasi rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada, sehingga Ki Tumenggung itu pun menjadi semakin lama semakin jauh menuju ke tempat persembunyiannya yang tidak tercium oleh para petugas sandi. Sementara itu, Nyi Tumenggung yang pingsan di dapur perlahan-lahan mulai sadar. Mula-mula ia membuka matanya, yang nampak hanyalah kegelapan. Karena ia berada di dapur yang gelap, dicobanya mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Sekali-sekali Nyi Tumenggung itu berdesah karena bagian belakang kepalanya terasa sangat sakit. Nyi Tumenggung itu pun kemudian mulai teringat bahwa ia terjatuh dan belakang telinganya membentur waton amben di dapur. Perlahan-lahan ingatannya pun menjadi utuh kembali. Ia dapat mengingat seluruhnya apa yang telah terjadi. Sejak Ki Tumenggung mengetuk pintu, sampai Ki Tumenggung mengibaskan tangannya demikian kerasnya, sehingga ia terjatuh menimpa amben bambu.
Ia pun kemudian teringat pula apa yang akan dilakukan oleh suaminya terhadap anak laki-lakinya yang kecil yang akan dibawanya ke sebuah perguruan yang tidak diketahuinya. Dengan serta-merta Nyi Tumenggung itu bangkit dan dengan tergesa-gesa pula beranjak dari tempatnya. Tetapi karena gelap dan kepalanya yang masih terasa sakit, maka Nyi Tumenggung itu pun justru menyentuh geledak. Ketika ia terdorong ke samping, kakinya terantuk ompak tiang dapur. Nyi Tumenggung terjatuh lagi, tetapi ia tidak sempat merasakan betapa kelingking kakinya yang terantuk batu ompak itu sakit sekali. Demikian ia bangkit, maka Nyi Tumenggung itu telah berjalan lagi menuju ke pintu. Ketika Nyi Tumenggung memasuki bilik anak laki-lakinya, jantungnya pun berdesir pula. Anak itu sudah tidak ada di dalam biliknya. Jantung Nyi Tumenggung berdegup semakin cepat. Ketika ia berlari ke biliknya, ia tidak melihat Ki Tumenggung di dalamnya. Bahkan Ki Tumenggung sudah tidak ada di mana-mana di dalam rumah itu. Bahkan tombak yang satu yang berada di plonjonya itu sudah tidak ada lagi. Adalah di luar sadarnya ketika tangis Nyi Tumenggung itu meledak. Setiap kali matanya berkaca-kaca, ia masih selalu sempat mengendalikan dirinya. Meskipun air matanya meleleh juga dari matanya, bahkan kadang-kadang ia terisak juga. Tetapi ketika ia mengetahui bahwa anak laki-lakinya yang muda itu dibawa ayahnya untuk ditempa menjadi seorang yang berilmu tinggi, yang kelak akan dihadapkan kepada kakaknya sendiri, maka Nyi Tumenggung itu pun tidak dapat lagi menahan gejolak perasaannya. Tiba-tiba saja ia tidak lagi dapat menahan diri ketika Nyi Tumenggung itu menjerit, "Anakku, anakku!" Anak perempuannya terkejut, demikian ia terbangun. Maka ia pun segera berlari keluar dari biliknya. Dilihatnya ibunya menangis di ruang dalam. Anak itu pun telah menangis menjerit-jerit pula. Tanpa terkendali anak itu berteriak, "Ibu, ibu!" Ternyata bahwa para pembantu di rumah Ki Tumenggung itu pun telah terbangun semua. Mereka pun segera pergi ke ruang dalam. Namun karena pintu diselarak dari dalam, maka mereka pun mengetuk-ngetuk pintu sambil memanggil-manggil, "Nyi Tumenggung, Nyi Tumenggung, apa yang terjadi?" Nyi Tumenggung seakan-akan tidak mendengarnya. Jantungnya serasa hancur di dalam dadanya. Yang terdengar adalah suara tangisnya sendiri, serta suaranya yang memanggil-manggil anaknya. Anak perempuan itulah yang kemudian berlari membuka pintu yang menghadap ke belakang. Dua orang pembantunya, suami istri, segera meloncat masuk sambil bertanya, "Apa yang terjadi?" "Aku tidak tahu," jawab anak perempuan itu. Namun pembantunya yang laki-laki melihat pintu butulan yang menuju ke longkangan justru terbuka. Dengan tergesa-gesa, ia pergi ke longkangan. Namun tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Dalam pada itu, dua orang prajurit sandi yang bertugas di luar halaman rumah Ki Tumenggung yang kebetulan berjalan di jalan di depan rumah telah mendengar jerit Nyi Tumenggung pula. Untuk beberapa saat mereka menjadi ragu-ragu apakah mereka dibenarkan masuk ke halaman. Pangeran Benowo sudah berpesan bahwa jika seseorang prajurit memasuki halaman rumah itu, maka ia dapat dianggap memberontak karena menentang perintah Pangeran Benowo.
Tetapi agaknya ada sesuatu yang terjadi. Akhirnya keduanya sepakat untuk memasuki halaman rumah itu. Dengan sigapnya keduanya pun segera naik ke pendopo dan langsung berlari ke peringgitan. Seorang di antara mereka segera mengetuk pintu sambil memanggil pula, "Nyi Tumenggung, Nyi Tumenggung." Pelayan laki-laki Nyi Tumenggung yang sudah ada di ruang dalam itulah yang bertanya, "Siapa di luar?" "Kami berdua, prajurit yang bertugas mengawasi rumah ini. Tolong buka pintu, apa yang telah terjadi di sini?" Pembantu laki-laki itu pun segera membuka pintu peringgitan. Dua orang prajurit berdiri tegak di depan pintu. Seorang di antara mereka bertanya, "Apakah kami diperbolehkan masuk?" "Silakan Kisanak." Kedua orang prajurit sandi itu pun kemudian melangkah masuk. Seorang di antara mereka itu pun mengangguk hormat sambil bertanya, "Apa yang telah terjadi Nyi Tumenggung? Kami mendengar Nyi Tumenggung menjerit dan anak perempuan Nyi Tumenggung itu menangis berteriak-teriak. Mungkin kami dapat membantu jika Nyi Tumenggung memerlukannya." "Anakku Kisanak." "Kenapa?" Anakku laki-laki telah dibawa oleh ayahnya." "Maksud Nyi Tumenggung dibawa oleh Ki Tumenggung?" "Iya." "Kapan Nyi?" "Baru saja Kisanak." "Ketika Nyi Tumenggung menjerit?" "Tidak, aku baru saja sadar dari pingsan ketika aku melihat bilik anakku. Anakku tidak ada." "Nyi Tumenggung tahu bahwa anak itu dibawa oleh ayahnya?" "Ki Tumenggung baru saja ada di sini. Ia memang akan mengambil anak itu. Ketika aku menahan dengan memegangi lengannya, maka aku dikibaskannya sehingga aku terlempar jatuh menimpa waton amben bambu. Aku menjadi pingsan. Ketika aku sadar dan memasuki bilik anakku sudah tidak ada. Ki Tumenggung pun sudah tidak ada pula." "Jadi Ki Tumenggung baru saja datang kemari?" bertanya prajurit sandi itu. "Iya." Kedua orang prajurit itu pun saling berpandangan sejenak. Yang seorang kemudian berkata, "Laporkan kepada Ki Lurah." Seorang dari kedua orang prajurit sandi itu pun segera meninggalkan tempat itu untuk memberi laporan kepada lurah prajurit yang sedang bertugas malam itu. Sejenak kemudian, beberapa orang prajurit telah berada di rumah itu. Para pembantu Ki Tumenggung itu tidak ada yang dapat memberikan keterangan kecuali Nyi Tumenggung sendiri. Lurah prajurit yang memimpin tugas malam itu dengan membawa obor belarak telah memeriksa bagian belakang halaman rumah Ki Tumenggung. Mereka memang melihat jejak kaki serta jejak landaian tombak yang agaknya menyentuh tanah. "Rerumputan dan ranting-ranting perdu itu menunjukkan arah mereka," berkata Ki Lurah. Jejak yang mereka lihat bukan saja saat Ki Tumenggung meninggalkan rumah itu, tetapi juga saat mereka datang. "Kita harus melaporkannya kepada Ki Suropodo," berkata lurah prajurit yang bertugas. "Mudah-mudahan kita tidak digantung karena kelengahan kita." "Ki Tumenggung memang cerdik," desis seorang prajurit. "Tidak," sahut lurah prajurit itu. "Kitalah yang lengah sehingga kita tidak dapat melihat orang itu datang. Buat apa sekelompok prajurit sandi berada di sekitar rumah ini jika Ki Tumenggung masih dapat pulang tanpa kita ketahui?" Para prajurit sandi itu terdiam. Mereka hanya dapat menundukkan kepalanya. "Lebih gila lagi jika jejak yang seorang lagi adalah Haryo Wisoko," desis lurah prajurit itu. "Jika demikian, Nyi Tumenggung tentu mengenalinya. Tetapi bukankah Nyi Tumenggung itu tidak mengatakan bahwa yang seorang lagi adalah Haryo Wisoko?"
Berkata salah seorang prajurit. Mungkin saja Nyi Tumenggung sengaja menyesatkan kesan kita tentang orang yang datang itu. Jika Nyi Tumenggung berniat seperti itu, ia tidak akan menangis dan berteriak memanggil anaknya. Prajurit itu terdiam, sementara Ki Lurah berkata, lihat jejak ini dan telusuri sampai sejauh mana dapat diketahui dan ke arah mana perginya. Demikianlah 2 orang telah diperintahkannya menyelusuri jejak dan 2 orang yang melapor kepada Ki Lurah Suropodo. Demikian mereka pergi, maka lurah prajurit itu pun menemui Nyi Tumenggung sambil bertanya, Nyi, apakah kami harus keluar lagi dari halaman rumah ini? Jika Nyi Tumenggung menghendaki kami keluar, maka kami akan keluar sesuai dengan perintah Pangeran Benowo. Tetapi jika Nyi Tumenggung menghendaki kami berada di dalam, maka kami akan berada di dalam. Bukan maksud kami menentang perintah Pangeran Benowo, tetapi karena kami memenuhi keinginan Nyi Tumenggung. Silahkan berada di dalam di sisa malam ini, Ki Lurah, jawab Nyi Tumenggung. Dalam pada itu, 2 orang prajurit telah berada di rumah Ki Suropodo. Mereka segera memberikan laporan tentang kedatangan Ki Tumenggung Sarpabiwada di rumahnya. Ki Lurah Suropodo menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, bagaimana hal itu dapat terjadi? Bagaimana mungkin Ki Tumenggung datang tanpa kalian ketahui? Kedua orang prajurit sandi itu hanya menundukkan kepala mereka. Aku sudah terlalu banyak membuat kesalahan. Jika saja aku tidak berhubungan dengan Ki Gede Pemanahan yang pengampun, mungkin aku sudah digantung di alun-alun. Ampun Ki Lurah, kau dapat dengan ringan minta ampun, tetapi akulah yang harus bertanggung jawab. Waktu yang diberikan kepadaku sudah terlalu lama untuk memburu Haryo Wisoko, dan sekarang mukaku seakan-akan telah dibedaki dengan lumpur. Kedua orang prajurit itu masih berdiam diri. Mereka pun mengakui kesalahan mereka, bahwa mereka tidak tahu bahwa Ki Tumenggung itu masuk ke dalam rumahnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.